Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-118 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan tradisi penulisan di eh, Islam klasik. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, adik-adik semua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eh, mungkin kita semua sering mendengar istilah seni kaligrafi. Mungkin kita sering mendengar itu. Kemudian kita juga sering mendengar istilahnya adalah eh, Al-Quran Utsmani, Al-Quran Utsmani, dan sebagainya. Nah, itu pada dasarnya adalah berbicara tentang penulisan, ya, penulisan. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di beberapa edisi sebelumnya sering kita sampaikan bahwa eh, istilah dalil, istilah lafal, istilah nas itu menjadi sangat-sangat urgen di keislaman klasik kita. Karena semua ilmu pengetahuan, semua kesenian, semua budaya, itu semuanya bersumber dari nas-nas atau lafal-lafal di dalam Al-Quran. Bahkan ketika kita berbicara tentang ilmu akidah misalnya, atau ilmu tauhid misalnya, di situ ada yang kita kenal dengan istilah dalil akli dan dalil nakli. Nah, dalil nakli itu apa? Dalil nakli itu ya teks itu atau lafal itu. Demikian juga dalam ilmu mantik ada istilah dalalah lafziyah. Nah, jadi yang dilihat itu adalah tentang lafalnya. Nah, berkaitan dengan lafal itu, kemudian muncul istilahnya adalah rosam. Nah, rosam atau istilahnya adalah kata batun atau penulisan, rosam ya. Makanya ada istilah Al-Quran Rosam Utsmani. Ya, Rosam Utsmani. Nah, pada dasarnya penulisan di tradisi keislaman klasik itu dibagi menjadi tiga ya. Penulisan atau rosam atau apalah namanya atau khot ya. Jadi mungkin ada yang membedakan istilah rosam dengan khot, itu ada yang membedakan, tapi ada juga yang menganggap itu sama. Intinya adalah penulisan huruf-huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya. Ya. Itu susunan penulisan yang berbentuk lafal, itu dikenal dengan istilah rosam atau istilah khot ya. Memang ada beberapa pihak yang membedakan. Kalau rosam itu ya, rosam itu istilahnya ya batang tubuh atau batang dari huruf-huruf itu ya. Misalnya lafal alhamdu. Nah, itu ada alifnya, ada lamnya, ada haknya, ada mimnya, dan ada dalnya. Ya. Nah, huruf-hurufnya itu huruf hijaiyahnya itu gabungan itu kemudian kita tulis itu yang kita kenal dengan istilah rosam ya, rosam itu. Kemudian kalau khot beda. Nah, khot itu menurut pihak yang membedakan atau ulama yang membedakan itu dikenal dengan istilah gaya penulisan. Nah, oleh karena itu kita akan sampaikan di sini rosam dulu ya. Jadi rosam itu sebenarnya adalah tulisan huruf hijaiyah. Nah, pakai pulpen boleh, pakai pena boleh, pakai mesin ketik boleh, pakai komputer juga boleh. Kemudian kita tulis di atas kertas boleh, di dalam layar komputer juga boleh, layar laptop juga nggak apa-apa. Yang penting itu adalah susunan dari beberapa huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Misalnya lafal alhamdu tadi ya. Lafal alhamdu kemudian kita tulis ya alhamdu.
Nah, terkait dengan rosam ini di dunia, tradisi keislaman itu dibagi menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3. Ada istilahnya adalah rosam Utsmani, yaitu yang pertama, rosam Utsmani. Kemudian yang kedua adalah, rosam Qiyasi, rosam Qiyasi. Kemudian yang ketiga adalah rosam Arudi. Nah, rosam Arudi. Nah, kalau istilah Rosam Usmani itu adalah tulisan Al-Quran yang kita baca setiap hari saat ini, itu adalah Rosam Usmani. Nah, Rosam Usmani ini disepakati oleh 30.000 atau 10.000 sahabat waktu itu, ya, sahabat waktu itu menyepakati bahwa Al-Quran yang kita pegang sekarang ini itu adalah Rosam Utsmani. Karena waktu itu yang memimpin adalah Khalifah Utsman bin Affan untuk menyatakan atau untuk menyatukan atau untuk menyeragamkan tulisan Al-Quran. Nah, tulisan Al-Quran seperti itu, misalnya tulisan Alif Lam Mim, tulisannya seperti itu namanya adalah Rosam Utsmani. Dan itu di seluruh dunia itu rosamnya sama. Nah, itu namanya Rosam Utsmani. Rosam Utsmani ya. Nah, ketika kita berbicara tentang Rosam Utsmani, maka itu kita kenal dengan istilah rosam atau tulisan yang berbentuk tauqifi. Tauqifi itu taken for granted istilahnya gitu ya. Jadi apa adanya. Kita tidak bisa merubah-merubah itu. Kalau tulisan alif lam mim ya seperti itu. Misalnya to, si, mim, itu ya seperti itu. Jadi nggak bisa dirubah. Itulah yang kita kenal dengan istilah rosam Utsmani dan itu berlaku untuk kitab suci kita yaitu Al-Qur'an. Itu yang pertama ya, yaitu rosam Utsmani. Nah, kemudian yang kedua adalah rosam kiasi. Rosam kiasi itu ya tulisan yang berupaya atau yang mengupayakan atau yang diupayakan sesuai antara pelafalan dengan penulisan ya. Pelafalan dengan penulisan. Misalnya lafal qolamun. Nah, qolamun yang artinya pena itu ada qafnya, ada huruf qafnya, ada huruf lamnya, dan ada huruf mimnya. Nah, itu kalau di dalam kajian apa, di dalam rosam kiasi, maka qaf, lam, mim. Qaf, lam, mim. Tulisannya qaf, lam, mim. Kemudian kalau kita harokati atau syakal atau dobet ya, harokat. Nah, kalau kita kenal istilahnya harokat itu fathah, fathah, terus domah tanwin. Domah tanwin menjadi qolamun. Misalnya tadi kitabun, kitabun. Ada huruf kaf, ada huruf ta, ada huruf alif, kemudian ada huruf ba. Ya. Kemudian ada kasroh di pertama, kemudian ada fathah di huruf yang kedua, di huruf yang terakhir adalah dhammah tanwin. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah apa istilahnya rosam kiasi. Rosam kiasi itu seperti itu ya. Nah, berbeda dengan rosam arudi. Nah, rosam arudi itu adalah tulisan yang mengikuti irama eee, dari ilmu arut. Nah, dari ilmu arut. Ya mungkin, bapak-bapak, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan dan adik-adik yang belum terbiasa di tradisi apa Islam klasik mungkin ilmu arut itu tidak terbiasa. Nah, ilmu arut itu lebih mudahnya adalah ilmu yang tentang penyusunan syair, ya, penyusunan syair. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masa jahiliyah itu syair itu sudah sangat terkenal. Kemudian masuk di dunia Islam, Rasulullah Muhammad SAW lahir di situ, kemudian berinteraksi dengan kaum Quraisy yang sudah ahli syair, maka kadang-kadang sering diadakan lomba syair. Makanya kita kenal istilahnya
syair ulung namanya ukat, atau di pasar ukat ya kayak gitu. Pasar ukat itu pasar yang digunakan untuk lomba penyampaian syair atau penyusunan syair. Makanya ada istilah Imru'il Qais dan sebagainya dan sebagainya. Nah, nah, ilmu arut itu itu tata rosamnya atau tata tulisannya itu adalah menggunakan aturan-aturan ilmu arut. Jadi misalnya nih, kata tadi misalnya fa'ilun. Nah, misalnya fa'ilun atau mustaf'ilun. Nah, misalnya mustaf'ilun. Jadi mustaf'ilun atau fu'ulun. Nah, fu'ulun. Nah, fu'ulun itu ketika kita menulis dalam istilahnya Rosam Arudi, nah, istilahnya Rosam Arudi, maka kita mengikuti irama dari ilmu arut itu. Jadi misalnya fu'ulun itu ada huruf fa, ada huruf ain, ada huruf wawu, ada huruf lam, dan yang terakhir ada nun, huruf nun ya. Nah, jadi ada kalau syakalnya itu doma, doma, sukun, kemudian domah, sukun. Nah, jadi bukan fu'ulun, itu lamnya tidak kemudian harokatnya atau syakalnya itu domah tanwin, tidak. Tetapi domah ditambah nun mati, ya, nun sukun istilahnya. Nah, ini perbedaannya di situ ya. Jadi dalam tradisi keislaman klasik itu istilah rosam itu ada 3 jenis. Ya, rosam itu apa ya? Penulisan Arab itu, penulisan huruf hijaiyah itu. Nah, huruf hijaiyah, penulisan huruf hijaiyah itu namanya rosam. Nah, rosam ini ada 3. Yang pertama adalah rosam Utsmani, apa yang ada di dalam Al-Quran itu, yang sudah kita baca setiap hari. Kemudian yang kedua adalah rosam kiasi. Ya, rosam kiasi itu yang di luar Al-Quran, misalnya kita membuat surat, kita membuat risalah, kita membuat skripsi dalam bahasa Arab, itu yang kita kenal dengan istilah rosam kiasi. Kemudian yang ketiga adalah rosam arudi, karena ini berbasis ilmu arut, menyesuaikan ilmu arut. Nah, perbedaannya seperti itu. Kalau rosam Utsmani, ya apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita ikuti. Kemudian kalau rosam kiasi itu adalah menyesuaikan antara apa bacaan, tulisan dengan bacaan ya. Tulisan dengan bacaan itu disesuaikan ya. Makanya ada istilah rosam imla ya, imla'i. Makanya kalau di kita biasa misalnya kita belajar di madrasah gini ya, itu ada istilahnya waktu-waktu untuk imla. Imla itu apa? Bapak guru kita atau ustadz kita menyampaikan lafal dengan suara, kemudian murid-murid atau santri-santri menuliskan di kertasnya. Nah, ketika antara yang ditulis oleh siswa dengan yang diucapkan oleh ustadz itu kok sama, maka itu nilainya bagus. Itulah yang kita kenal dengan istilah impak ya. Nah, jadi kiasi ini apa istilahnya? Kiasi ini bisa kita kenal dengan istilah imlak ya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah Rosam Utsmani Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu, kemudian Rosam Kiasi atau Rosam Imla'i yang kita bisa nulis apapun, ya misalnya risalah, surat, buku, kitab, macam-macam. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah Rosam Arudi. Ini mengikuti kaidah-kaidah ilmu arud. Nah, inilah kekayaan tradisi keislaman. Nah, mungkin kawan-kawan mungkin ada yang membedakan dengan istilah khot. Nah, khot, ya, khot. Nah, jadi ada juga yang menyamakan khot dengan rosam itu sama. Jadi ada khot Utsmani, ada khot Kiasi, ada khot Arudi. Tapi ada yang membedakan. Kalau yang membedakan, khot itu di, dipahami sebagai gaya penulisan. Gaya penulisan. Nah, ketika kita berbicara tentang khot sebagai gaya penulisan, maka muncul budaya kita atau seni kaligrafi. Ada khot diwani, ada khot naskhi, ada khot
Diwani Jali, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang memunculkan apa seni kaligrafi di dunia Islam ya. Oke, sekali lagi pada pertemuan ini kita ingin menyampaikan bahwa dalam dalam tradisi keislaman klasik kita mengenal istilahnya tiga rosam atau tiga khot. Yang pertama adalah rosam atau khot Utsmani, yaitu Al-Quran, yang kita baca setiap hari itu. Kemudian yang kedua adalah rosam atau khot Qiyasi atau Imla'i, yang berupaya untuk menyamakan antara tulisan dengan ucapan atau dengan pelafalan, ya, atau dengan bunyinya, ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah rusam atau khot arudi yang mengikuti aturan-aturan ilmu arut. Karena ilmu arut itu tidak dikenal istilah tanwin, itu tidak ada. Jadi kalau misalnya fu'ulun, ya fu'ulun. Misalnya lafal ya, kalau di dalam rusam Al-Quran kan ha, zal, alif ya. Makanya kalau di ilmu arut atau di rosam arudi itu h ada alifnya, kemudian zal ada alifnya. Ya, itu berbedanya di situ. Barangkali ini mungkin ini agak sedikit aneh ya, karena ini memang tidak terbiasa dibahas di media-media, bahkan mungkin di beberapa pesantren hal-hal yang seperti ini juga belum disampaikan. Sekali lagi terkait dengan penulisan huruf hijaiyah atau penulisan Arab atau teks Arab itu ada tiga rosam. Yang pertama adalah rosam atau khot Utsmani Al-Quran seperti yang ada dalam Al-Quran yang sering kita baca. Yang kedua adalah rosam Qiyasi yang berupaya menyamakan antara tulisan dengan bacaan atau dengan pelafalan. Kemudian yang ketiga adalah rosam atau khot arudi yang ini menyesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu arud. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.